Now listen. Marilah pada pagi hari ini kita belajar tentang materi IPA dengan pokok bahasan organ pernapasan pada manusia dan infeksi virus corona. Kompetensi dasar yang ingin kita capai yang pertama yaitu menganalisis sistem pernapasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan serta upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, diharapkan siswa bisa menjelaskan organ pernapasan beserta fungsinya. Kemudian yang kedua, menjelaskan sistem pernapasan serta upaya pencegahannya, terutama pada infeksi virus corona. Organ pernapasan pada manusia. Anak-anak yang hebat, tahukah kalian organ pernapasan pada manusia terdiri atas apa saja? Ya benar, yang pertama yaitu hidung. Apakah fungsi hidung? Jadi, hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di dalam hidung terdapat rambut-rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring debu dan kotoran. Kemudian terdapat selaput lendir yang berfungsi mengatur suhu udara pernafasan. Organ pernafasan yang kedua apa, anak-anak? Ya benar, yaitu tekak. Apa yang kalian ketahui tentang tekak? Jadi tekak merupakan rongga persimpangan antara saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Di dalam tekak terdapat epiglotis yang berfungsi untuk menjaga agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Nah, selanjutnya organ pernafasan yang ketiga adalah laring. Di manakah letak laring, anak-anak? Ya, letaknya yaitu di batang tenggorokan. Pada bagian ini terdapat pita suara yang berfungsi untuk memberi warna suara pada manusia. Selanjutnya, organ pernapasan manusia yang keempat yaitu trakea. Pada trakea mempunyai 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epitel, yang kedua lapisan tulang rawan, dan yang ketiga yaitu lapisan jaringan ikat yang merupakan lapisan terluar. Anak-anakku yang hebat, organ pernapasan yang kelima yaitu bronkus yang merupakan percabangan dari trakea. Kemudian kita mengetahui organ pernapasan selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan percabangan dari bronkus yang berujung pada saluran alveolus. Kemudian, organ pernapasan yang ketujuh adalah alveolus. Terdapat di dalam kantong alveolus, dindingnya sangat tipis dan elastis yang permukaannya banyak pembuluh kapiler. Nah, pada alveolus ini anak-anak mempunyai fungsi yang sangat penting, yaitu sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian yang kedelapan yaitu paru-paru. Paru-paru ini merupakan organ pernapasan yang utama bagi manusia. Paru-paru dibungkus oleh selaput pleura. Di antara selaput tersebut berisi cairan yang berfungsi melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru kembang kempis. Nah, anak-anakku, bagaimanakah bentuk dari organ pernapasan paru-paru dan yang lainnya? Coba kalian amati, anak-anak. Jadi, organ pernapasan yang berupa laring itu letaknya di sini, anak-anak. Kemudian, setelah laring ada trakea. Trakea ini letaknya ada batang tenggorokan.
Percabangan dari trakea yaitu berupa ada bronkus dan percabangannya lagi yaitu bronkiolus. Nah, pada bronkiolus ini terdapat alveolus. Tahukah kalian bagaimanakah bentuk alveolus? Nah, inilah bentuknya anak-anak. Jadi alveolus itu bentuknya seperti buah anggur yang menggerombol. Yang dikatakan tadi bahwa fungsi alveolus sebagai tempat pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida. Pada penderita corona COVID-19, jadi apabila penderita itu sudah parah, maka akan menyerang sampai ke organ yang dinamakan alveolus. Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar cara menginfeksi corona COVID-19 pada sistem saluran pernapasan. Selama ini anak-anak, banyak pasien yang mengalami gangguan pernapasan, kemudian dikonfirmasi ternyata telah terinfeksi virus corona dan mengidap COVID-19. Hal itu ternyata bisa terjadi karena cara kerja virus ini yang menyerang sistem saluran pernafasan. Infeksi virus corona disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Nah, seseorang dapat terinfeksi virus corona melalui berbagai cara. Yang pertama, apabila tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita virus corona. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa cuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena air liur penderita. Yang ketiga, kontak jarak dekat dengan penderita seperti bersentuhan atau berjabat tangan. Yang keempat, virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi lebih berisiko apabila virus ini menyerang orang yang sedang sakit, memiliki kekebalan tubuh lemah, ataupun menyerang pada orang yang sudah usia sangat tua atau lanjut usia. Cara virus corona menginfeksi sistem saluran pernafasan. Organ yang diserang oleh virus corona yaitu organ pernafasan. Yang kedua, mereka yang sistem pernafasannya telah terinfeksi virus ini akan mengalami kesulitan bernafas. Cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau yang dikatakan droplet yang ditularkan pada saat seseorang sedang batuk ataupun bersin. Orang yang terindikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan seperti batuk, kemudian tidak mengeluh sakit, dan mungkin juga hal ini terjadi pada tahap awal. Selanjutnya, infeksi pada virus corona menimbulkan kerusakan pada paru-paru. Virus bekerja dengan membajak sel-sel di dalam tubuh, kemudian masuk ke dalam sel tersebut dan mereproduksi diri. Setelah berkembang menjadi lebih banyak, maka virus ini akan menyebar ke sel-sel baru yang ada di sekitar sel tempat ia tinggal. Orang yang menjadi sasaran dari pasien COVID-19 menunjukkan gejala yang berkaitan dengan sistem dan saluran pernapasan. Misalnya orang tersebut batuk, kemudian nafasnya pendek-pendek, terjadi demam, kemudian sakit badan dan kepala, susah tidur, sakit tenggorokan, dan berkeringat. Keberadaan virus dengan mengeluarkan protein khusus untuk melawan infeksi yang berlangsung. Saat imun ini melawan virus, ada efek yang akan dirasakan oleh tubuh. Salah satunya terjadi demam. Saat itu, sel-sel darah putih mengeluarkan pirogen. Zat inilah yang menyebabkan demam. Bahayanya, gejala-gejala ini tidak langsung muncul sesaat setelah terjadi infeksi. Gejala ini baru akan muncul dalam rentang waktu 14 hari
setelah virus masuk ke dalam sel-sel tubuh. Pneumonia adalah salah satu penyakit komplikasi yang bisa disebabkan oleh corona. Komplikasi ini terjadi saat virus telah menginfeksi satu atau kedua paru-paru manusia. Mereka yang terinfeksi pneumonia berarti sedang mempunyai sistem pertahanan tubuh yang lemah atau terpapar virus dalam jumlah besar. Kesimpulannya, maraknya wabah virus corona dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan berupa pneumonia. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang sedang sakit, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah. Virus corona atau COVID-19 menyerang sistem pernapasan dengan gejala berupa sesak napas, batuk. Gejala tersebut muncul 1 hingga 14 hari setelah terkena atau terpapar virus corona. Anak-anakku yang hebat, setelah kalian memperoleh materi pada hari ini, kalian akan mendapatkan tugas membuat makalah IPA dengan 2 rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa fungsi dari masing-masing organ pernapasan manusia? Yang kedua, bagaimana cara virus corona menginfeksi saluran organ pernapasan? Tugas dikumpulkan selama 1 minggu yang berupa file, nanti kalian upload di classroom masing-masing. Kemudian untuk panduan membuat makalah akan saya berikan pada classroom yang ada di kelas kalian masing-masing. Baiklah anak-anakku yang hebat, sekian materi pada pagi hari ini. Saya harapkan anak-anak tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.